Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi, salam olahraga. Oke, kali ini saya tidak membahas tentang Diana, Vicky Naki, dan juga pria Korea yang buat kesal itu. Tetapi kali ini saya ingin membahas pecinta olahraga sesi pembuka tadi. Yang mana pada hari ini pecinta, apalagi kalau bukan bulu tangkis, kontingen Indonesia, wakil Indonesia, harapan bangsa Indonesia satu-satunya, dibatalkan oleh pihak All England yang bertanding ke Inggris. Indonesia dinyatakan mundur dari gelaran All England Inggris tahun ini. Betapa kecewanya orang Indonesia, teman-teman. Berita hangat baru pagi ini dapat. Saya pun membaca berita ini pun juga kaget. Oke, kali ini saya akan membahas tuntas apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi, dan akan kita kepoin juga Instagram dari All England yang sudah diserbu oleh netizen Indonesia. Dan juga kok bisa seperti ini, kan beritanya juga ada yang disebutkan bahwa negara lain juga positif, tetapi kenapa mereka juga tidak dimundurkan? Kenapa harus Indonesia yang dimundurkan? Oke, kali ini akan saya bahas, teman-teman. Sebelum itu, mari kita lihat berita-beritanya. Ini dia, berbagai macam berita. Ya, Indonesia dinyatakan mundur. Betapa sedihnya orang Indonesia, teman-teman. Oke, bagaimana Indonesia bisa gagal dan tidak bisa melanjutkan pertandingan? Mari kita ulik dan kita cari tahu. Tonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya, dan juga follow IG saya di bawah biar saya tambah semangat lagi berkaryanya. Oke. Ini dia. Tim Indonesia dipaksa undur diri. Memang dipaksa, teman-teman. Dipaksa undur diri. Oke, kita lihat salah satu dari ini dia. Kita lihat salah satu dari berita yang mengatakan bagaimana sih Indonesia itu dibatalkan, dipaksa mundur, bagaimana sih, kok bisa seperti itu kan? Karena ya siapa tahu kan bisa jadi takut dan diintimidasi oleh tim lain juga, teman-teman. Saya pun juga tidak tahu, saya heran dengan ini. Oke, mari kita lihat. Pertama itu dari sportoccasion.com mengatakan kabar mengejutkan datang dari turnamen All England 2021. Pasalnya seluruh pemain Indonesia diminta oleh BWF untuk mundur dari turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut. Berarti langsung dari BWF Indonesia itu dinyatakan mundur. Bahkan ini pun juga turnamen yang dinanti-nanti oleh warga Indonesia. Bahkan beberapa hari ini juga sudah ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Ternyata digagalkan oleh sesuatu yang tidak diinginkan. Padahal dari negara lain tadi saya bisa beritanya juga ada yang positif, bahkan 7 orang katanya kan masih bisa dilanjutkan, tetapi kok Indonesia kok nggak bisa seperti itu kan, cuman 1 orang. Beritanya seperti itu. Mari kita lihat ke bawah. Berdasarkan informasi yang didapat, hal ini terjadi karena pesawat yang dinaiki para pemain Indonesia saat menuju Inggris terdapat 1 penumpang yang positif COVID-19. Maka dari itu para pemain Indonesia diminta untuk mundur dari turnamen karena dikhawatirkan terinfeksi. Iya benar sih, dalam 1 orang itu kan kita berangkat, jadi kan kita bercampur dengan orang yang positif itu benar. Tetapi lagi-lagi ini juga kebijakan dari pemerintah Inggris yang mengatakan kalau seandainya
ada yang positif, maka diwajibkan untuk isolasi selama 10 hari selama di sana. Jika 10 hari isolasi, maka ya bisa dinyatakan Indonesia telah gugur, teman-teman, karena ya palingan pertandingan itu cuman dilanjutkan dengan ya 2 mingguan atau 3 mingguan, sedangkan Indonesia sudah isolasi 10 hari. Ya memang dinyatakan seperti itu. Tetapi kan kalau dibaca lainnya, kalau dilihat lainnya, kan setiba di Inggris kan Indonesia kan langsung diisolasi seperti biasanya kita di sini. Bagaimana hasilnya? Kan tidak perlu isolasi kalau seandainya hasilnya sudah keluar. Tapi kan tadi saya sudah baca berita di sana, ya mereka semuanya negatif. Ya kalau seandainya sudah negatif, ya kenapa lagi diisolasi selama 10 hari? Ya saya juga heran, kalau di Indonesia kan kalau hasilnya juga sudah negatif, berarti sudah dibolehkan untuk memulai aktivitas seperti biasa, untuk menerapkan protokol kesehatan. Saya seperti itu, teman-teman. Tetapi di Inggris kayaknya walaupun sudah negatif diisolasi 10 hari. Saya tidak tahu. Mari kita pantau terus, mudah-mudahan bisa lah. Sudah rugi jauh-jauh Indonesia ke Inggris, malah tidak dapat bertanding. Oke, kita lanjutkan beritanya. Kendati demikian, para pemain Indonesia merasa keputusan PSSI tersebut tidak adil. Pasalnya, sebelum ini terdapat 7 kasus positif yang menimpa anggota tim negara lain. Akan tetapi mereka tetap boleh diizinkan untuk ikut bertanding karena setelah dites ulang mendapat hasil negatif. Itu yang saya sebutkan berita tadi. Negara lain juga sudah boleh bertanding. Selain itu, para pemain Indonesia juga sudah menjalani tes lagi setelah di Hotel Birmingham, Inggris, dan mendapatkan hasil negatif. Maka dari itu, ketika para pemain Indonesia diminta untuk mundur dari England, mereka menolaknya. Seperti itu kan? Iyalah, negara lain kan negatif, jadi kan Indonesia kan juga negatif hasilnya. Walaupun dalam satu penumpang pesawat itu juga ada yang positif, tapi hasil dari kontingen Indonesia kan negatif. Di situ yang saya herankan. Tim Indonesia kecewa dengan keputusan tersebut. Para pemain Indonesia pun kompak mengeluarkan kecaman terhadap BWF melalui akun Instagram masing-masing. Salah satunya sebagaimana yang diunggah oleh Marcus Fernaldi Gideon. Nanti kita kepoin Instagram Gideon ya, Marcus. Malam ini kami terkejut mendengar berita bahwa kami, pemain dan ofisial Indonesia, harus mundur dari All England karena penumpang anonim yang penerbangannya sama dengan kami telah terpapar COVID-19. Ini dari cuitan dari Instagram resmi pribadi Marcus. Nah, sudah diberikan keterangan Instagramnya. Beberapa dari Anda mungkin memperhatikan bahwa permainan hari ini ditunda sebelum 7 kasus positif yang mereka temukan di anggota tim lainnya. Wah, 7 positif. Indonesia tidak ada yang positif satu orang pun. Bahkan Indonesia pun digagalkan. Mereka dites ulang hasilnya semua negatif. Jadi mengapa kita tidak juga memiliki keadilan yang sama di sini? Itu cuitan dari dari Marcus. Oke. Langsung kita kepoin Instagram Marcus, teman-teman. Bahkan pun bulu tangkis ini adalah salah satu cabur yang sangat dinanti-nanti oleh orang Indonesia. Hiburannya sudah tidak ada sepak bola, juga tidak ada hiburan bulu tangkis, teman-teman. Jadi tambah bingung ini hiburannya di sini. Jadi orang Indonesia juga sudah banyak berharap dengan pertandingan bulu tangkis ini, tetapi kenapa digagalkan seperti itu kan? Oke, ini dia. Ini dia Instagram dari Marcus Fernaldi Gideon. Oke, ini dia Instagramnya. Dalam cuitannya ini dia dalam berbahasa Inggris. Kita lihat, kita bahasa Indonesia kan. Malam ini kami shock mendengar bahwa kami, pemain
Pemain dan pejabat Indonesia harus mundur dari seluruh Inggris karena penumpang anonim diuji untuk COVID yang naik pesawat sama seperti kami. Bisa teman-teman lihat di sampingnya. Perlu diketahui bahwa BWF gagal mengatur masalah ini. Sebelum penerbangan, seluruh tim Indonesia telah diuji secara negatif dan kami juga telah diuji ulang. Saat kami mencapai hotel, beberapa dari Anda mungkin menyadari bahwa permainan hari ini tertunda sebelum 7 kasus positif yang mereka temukan di anggota tim negara lain. Negara lainnya itu tidak disebutkan teman-teman. Setelah mereka diregistrasikan, hasilnya semua ternyata negatif. Jadi mengapa kita tidak juga memiliki keadilan yang sama di sini? Dan jika ada aturan ketat untuk memasuki area Inggris akibat COVID, seharusnya BWF telah mendaftar sistem penggelembung yang menjamin keamanan kita. Para pemain harus seharusnya menjalani karantina sebelum acara biar adil. Orang yang sudah diuji harus menjalani ujian lagi karena sesungguhnya kita sudah tidak beriman lagi dalam ujian COVID. Mereka lari karena kalian semua bisa melihat semua 7 kasus positif bisa berubah menjadi negatif hanya dalam 1 hari. Yes. Maksud dari Gideon ini mungkin ya COVID itu bisa berubah dalam 1 hari ya setelah dites gitu maksudnya teman-teman. Oke. Itu cuitan kecewa dari salah satu Gideon. Langsung saja kita menuju Instagram All England. Instagram resmi dari All England apakah sudah diserbu di Indonesia? Ini dia teman-teman. Ini dia dalam satu video sudah 9.000 komen teman-teman. Sudah 9.000 komen. Ini dia, kita lihat dari komentar-komentar Indonesia banyak sekali, 9.000 yang mengomen baru 4 jam yang lalu teman-teman. Ini sudah luar biasa teman-teman. Nah ini dia perkataan dari Indonesia, pada yuk ramaikan katanya kan. Ini dia Instagram dari All England, salah satu video dari Jepang melawan Denmark. Dan jika ini berkelanjutan, ini sangat disayangkan teman-teman, sangat disayangkan. Saya berharap pertandingan Indonesia sampai di sini ada titik terangnya dan bisa dilanjutkan. Walaupun iya benar kasus COVID-19 ini memang mengkhawatirkan, tetapi kan di negara lain pun sudah ada 7 orang positif masih bisa melanjutkan pertandingan, sedangkan Indonesia seluruhnya sudah dites dan hasilnya itu negatif, tidak ada yang positif, sedangkan negara lain ada yang positif bisa ikut bertanding. Kenapa Indonesia yang cuman negatif semuanya tidak bisa melakukan pertandingan? Ini sangat disayangkan. Saya sampai di sini juga tidak paham dengan BWF, apakah negara lain mengintimidasi BWF, saya juga tidak tahu. Yang penting kita harus kasih support semangat ke Indonesia bahwa Indonesia harus bisa semangat. Dan semoga bisa mengikuti pertandingan teman-teman. Saya berharap seperti itu. Sampai jumpa di vlog berikutnya atau konten berikutnya. Saya Frinaldo, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Frinaldo, jangan lupa follow IG saya. Dan kita kawal bagaimana dari hal seperti ini. Salam olahraga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.